Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun Saudaraku semua berada. Saudara yang kekasih, ada beberapa gambaran tentang hubungan kita dengan Tuhan. Nah, secara umum hampir semua agama hanya memahami bahwa manusia itu adalah umat Tuhan. Artinya agama itu hanya melihat Tuhan itu pencipta dan manusia itu adalah ciptaan yang fana, enggak lebih dari itu. Itulah agama. Nah, berbicara tentang yang namanya agama, dalam bahasa Sanskerta agama ini dari kata A dan gama. Nah, sedangkan dalam ilmu filsafat, agama itu sebenarnya adalah seperangkat hasil berpikir manusia untuk mengatur hubungan sesama manusia agar tidak terjadi kekacauan. Tadi saya katakan agama itu dari kata A dan gama. A itu artinya tidak, gama itu kacau. Maka aturan agama itu dibuat supaya tidak timbul kekacauan. Jadi sebenarnya agama itu muncul bukan ide Tuhan, tapi ide manusia. Atau boleh dikatakan agama adalah upaya manusia agar tidak terjadi kekacauan. Nah, maka kita melihat secara umum ajaran agama itu memang dibuat supaya terjadi yang namanya kebaikan. Tapi faktanya sebab yang dikasih Tuhan, agama tidak bisa menjamin dan memberi kekuatan serta kemampuan untuk orang hidup di dalam kebaikan tadi. Nah, berbeda dengan kekristenan. Kalau tadi saya katakan agama hanya melihat manusia sebagai umat dan Tuhan sebagai ciptaan, tidak lebih dari itu. Alkitab memberikan pada kita satu gambaran, satu penjelasan yang lebih jelas tentang hubungan yang sebenarnya antara Tuhan dengan manusia. Alkitab memberi bukan hanya satu dan dua gambaran saja, tapi ada beberapa gambaran tentang hubungan kita dengan Tuhan, di mana itu menunjukkan tidak hanya sebatas antara pencipta dan ciptaan. Walaupun memang benar Alkitab juga menulis bahwa kita adalah ciptaan dan Tuhan adalah pencipta. Dalam kitab Kejadian menunjukkan bagaimana awal mula dari sejarah kehidupan itu Tuhan pencipta dan manusia ciptaan ada di dalamnya. Memang benar manusia adalah ciptaan Tuhan. Tapi kekristenan melihat hubungan Tuhan dengan manusia bukan hanya berhenti pada pencipta dan ciptaan. Hubungan kita dengan Tuhan lebih dari itu. Paling tidak mari kita melihat bahwa Alkitab menulis bahwa kita adalah anak. Dalam kitab Injil Yohanes dikatakan ketika kita percaya maka kita diberi kuasa menjadi anak. Hubungan kita dengan Tuhan bukan hanya sekedar pencipta dan ciptaan, tapi seperti bapa dan anak. Tapi juga Alkitab memberikan satu gambaran hubungan kita dengan Tuhan dalam kita melayani itu seperti hamba dan kepada majikan, kepada Tuhan, yaitu hamba yang diberi kekuasaan dan kepercayaan penuh untuk melayani. Bukan sekedar hamba atau budak belian, tapi itu adalah hamba yang diberi kuasa. Dan kita harus ingat bahwa kuasa itu adalah kuasa yang sama ada yang dikerjakan oleh majikan. Maka Tuhan berkata bahwa lebih baik kalau aku kembali ke surga, kembali kepada Bapa. Sebab dikatakan penghibur atau penolong atau kekuatan itu akan datang. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan sama yang seperti aku lakukan, bahkan lebih besar. Saudara dikasih Tuhan, di dunia ini tidak ada dimanapun yang namanya hamba itu diberi kekuasaan lebih besar, atau boleh dikata bisa melakukan lebih besar daripada majikan. Tapi kekristenan memberikan satu gambaran yang sangat jelas bagaimana ketika kita diberi kekuasaan melayani seperti hamba, bahkan kekuasaan dan kekuatan itu juga sama seperti yang dikerjakan oleh majikan atau Tuhan kita. Bukan itu saja,
Alkitab juga memberikan satu gambaran bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu hubungan yang sangat erat. Dalam kitab Injil Yohanes pun dikatakan Tuhan menyebut umatnya atau murid-muridnya, pengikutnya itu sebagai sahabat. Satu keintiman. Malah lebih dari itu, Alkitab pun menggambarkan bahwa kita orang percaya sedang dipersiapkan untuk menjadi mempelai bagi raja segala raja. Nah, dari semua gambaran itu menunjukkan bahwa dalam Yesus kita itu lebih dari sekedar ciptaan. Kita lebih daripada umat ciptaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini dapat menjadi satu pelajaran yang menunjukkan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan itu adalah hubungan yang spesial, hubungan yang sangat erat, sangat intim, tapi juga hubungan di mana diberi kekuasaan. Ada keeratan, ada kasih, ada keintiman, ada kuasa. Nah, Bapak yang dikasih Tuhan, tapi ada satu lagi di mana gambaran yang menunjukkan hubungan kita dengan Tuhan itu digambarkan seperti gembala dan domba. Ini dikemukakan oleh seorang raja besar yang juga adalah leluhur Mesias. Bahkan Mesias pun juga diberi gelar dari nama raja ini, yaitu Daud. Kita tahu bagaimana ketika Tuhan Yesus pergi ke daerah Tirus dan Sidon, ada seorang perempuan yang kemudian mendekati dan bersujud sampai ke tanah dan berkata, Yesus anak Daud. Tuhan Yesus tidak berkeberatan disebut sebagai anak Daud. Dan Daud memberikan salah satu gambaran tentang hubungannya dengan Tuhan. Dia sebagai ciptaan, Tuhan sebagai pencipta, itu seperti gembala dan domba. Dan bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan dia adalah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Maka benar bahwa hubungan Tuhan dengan kita itu juga dapat digambarkan sebagai gembala dengan domba. Nah, kita akan melihat salah satu saja dari gambaran ini dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat yang pertama. Mazmur 23 ayat 1. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudaraku dimanapun saudara. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, ayat ini sudah menjadi satu, boleh dikata semacam resum dari keseluruhan pasal ini. Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan Raja Daud ini adalah pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Daud sangat tahu bagaimana seorang gembala itu, karena memang dia juga dulunya adalah seorang gembala. Melalui pengalamannya sebagai gembala, Daud dapat menuangkan di dalam tulisannya. Apa yang dapat kita pelajari dari fakta ini? Tadi saya katakan bahwa ini adalah pengalaman pribadi Daud dengan Tuhan. Dengan Tuhan, jangan hanya sebatas tahu, tapi mari kita alami secara pribadi. Saudara, kita tahu tentang Tuhan itu bagus. Nah, baik. Kita mempelajari firman Tuhan, kita bisa tahu tentang Tuhan. Oh, Tuhan itu Maha Kasih. Oh, Tuhan itu mendengar. Dalam kitab Matius dikatakan, mintalah maka kamu akan diberi. Oh, Tuhan itu mendengar doa kita. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Carilah kamu akan mendapat. Kita bisa tahu. Dan masih banyak lagi. Saudara, tahu tentang Tuhan, tahu tentang firman-Nya, itu bagus. Bahkan kita selalu mendorong jemaat Tuhan selalu sediakan waktu
setiap hari untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Kita bisa tahu tentang firman Tuhan, kita tahu tentang Tuhan, itu bagus. Tapi akan lebih bagus lagi ketika kita bukan hanya tahu tentang Tuhan, tapi mengalami firman itu, mengalami tentang Tuhan itu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tahu tentang Tuhan, kita tahu tentang kuasa-Nya, kita tahu tentang keajaibannya. Kalau boleh saya katakan, hampir semua agama pun juga mengatakan Tuhan itu kasih, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu ajaib. Tapi hanya sebatas tahu, hanya bisa menjelaskan, oh ada Tuhan yang tidak kelihatan. Kebanyakan hanya berkata Tuhan yang tidak berbapa, tidak beribu, Tuhan itu satu, Tuhan itu esa, Dia maha kuasa. Hanya sebatas itu. Tapi pertanyaannya, apakah itu juga dapat dialami? Tahu baik, tapi mengalami jauh lebih baik. Alkitab memberikan banyak gambaran tentang fakta Tuhan. Dia pencipta, Dia bisa melakukan banyak hal, Dia dahsyat. Alkitab mengatakan demikian. Tapi kalau hanya sebatas tahu, dan aku itu belum cukup. Ibarat orang berjalan hanya baru satu kaki, tidak akan bisa maksimal. Ibarat orang bekerja atau mungkin bertinju hanya satu tangan, tidak cukup. Kita tahu tentang Tuhan, kita tahu tentang firman-Nya, itu bagus. Tapi jauh lebih baik juga kita mengalami apa firman itu, kita mengalami tentang Tuhan. Kita harus mengalami tentang Tuhan, tentang kebaikan-Nya, tentang kuasa-Nya yang ajaib, tentang segalanya. Daud, dia bukan hanya tahu tentang Tuhan, tapi dia mengalami sendiri. Ayub juga demikian. Ayub tidak hanya berhenti tahu tentang Tuhan, tapi Ayub dia lebih ingin mengalami. Mari kita baca Ayub 42 ayat ke-5. Bagaimana satu pernyataan Ayub yang menunjukkan bahwa dia ini tidak mau stagnan. Dia ini mau bukan hanya tahu tentang Tuhan, tapi dia ingin melihat dan mengalami sendiri. Ayub 42 ayat ke-5, saya bacakan firman Tuhan demikian. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Dahulu Ayub mengerti tentang Tuhan dari perkataan orang. Saudara, kita tahu tentang Tuhan dari perkataan orang itu bagus. Sama seperti kita beribadah, kita mendengar dari pengkhotbah yang mengajarkan tentang Tuhan dan kebenarannya, tentang janjinya. Kita tahu tentang Tuhan, kita tahu tentang janjinya, kita tahu tentang kuasanya, itu bagus. Tapi mari kita belajar seperti Ayub. Bukan hanya fase mendengar dari kata orang, atau mendengar atau tahu dari apa yang dituliskan seseorang. Kita mempelajari firman Tuhan atau buku-buku rohani, kita bisa tahu tentang kebenarannya, bagus. Firman Tuhan ini ditulis oleh para penulis Alkitab. Dari tulisan mereka ini kita bisa tahu tentang Tuhan, kitab itu bagus. Tapi mari kita belajar, jangan hanya kita tahu dari kata orang, dari mendengar, tapi mari kita sampai pada satu fase. Sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Inilah yang namanya pertumbuhan iman, dari tahu sampai mengalami. Ayub tidak hanya berhenti pada fase dari kata orang, tapi Ayub bahkan mengalami sendiri tentang Tuhan itu. Maka dia katakan, mataku sendiri melihat. Mataku sendiri melihat. Bukan apa yang dilihat orang lain yang kemudian dia tahu, tapi mataku sendiri melihat. Dia mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ayub sendiri melihat bagaimana tentang Tuhan itu. Nah, kita juga harus demikian. Bukan hanya tahu tentang Tuhan dari kata orang atau dari apa yang kita baca, tapi kita alami sendiri. Taraf kekristenan kita
Jangan hanya berhenti pada fase mengerti dari orang lain atau dari membaca, tapi lebih dari itu kekristenan kita adalah pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Tuhan tidak mau anaknya mengalami yang namanya stagnasi rohani. Orang belajar di sekolah, walaupun hari ini masih online, saudara yang kasih Tuhan, sudah 1 tahun lebih, tapi tetap ingin supaya ada peningkatan. Setiap hari diberikan form jawaban untuk dikerjakan tugas setiap hari. Ada, walaupun tidak ada yang namanya tatap muka, tapi ujian tengah semester juga tetap ada. Siswa dari rumah harus menjawab soal-soal. Bahkan tahun kemarin pun, tahun ajaran baru, ujian nasional itu pun juga dari rumah. Walaupun sekolah harus daring dari rumah masing-masing, tapi guru tetap mengharapkan supaya murid-murid mengalami peningkatan kualitasnya, tidak stagnan. Walaupun memang tidak bisa dikontrol ketika sedang mengerjakan tugas, ya buka catatan atau buka buku ya. Tapi dari kesemuanya itu, guru tetap menginginkan bahwa murid itu pertama-tama ketika saya harus mengambil laporan sekolah, ibu guru berkata, kami menyadari keadaan seperti ini Bapak Ibu, bahwa negara kita sedang kondisi seperti ini, maka ujian dari masing-masing. Saya menyadari mungkin siswa itu membuka catatan, membuka buku, kami menyadari. Tapi lebih daripada itu, kami lebih menghargai ketika siswa belajar dalam kejujuran. Artinya ketika dalam satu sisi ada kemungkinan siswa ketika mengikuti ujian dia mencontek atau membuka buku, tapi sisi yang lain kualitas ditekankan, kejujuran. Jadi artinya guru itu menginginkan yang namanya kenaikan kualitas, tidak stagnan. Pun Tuhan kita juga demikian. Tuhan menginginkan kita sebagai anaknya, orang percaya, umat pilihan Tuhan, kepunyaannya itu meningkat, tidak stagnan, tidak mandek, tidak macet. Berbicara yang namanya macet, sebelum corona seringkali kita mengalami yang namanya macet. Kalau hari Sabtu di persimpangan Tugu itu mesti macet tiap sore, saudara. Kadang sampai beberapa menit cukup lama tidak bergerak. Kemudian datang beberapa orang Gojek atau Grab, mereka mengatur dengan sukarela. Ada orang-orang yang kemudian juga memberikan uang kalau dibukakan jalan. Tidak suka macet. Mari kita juga pahami bahwa Tuhan juga tidak suka ketika kehidupan iman kita macet, stagnan, tidak bergerak. Satu kendaraan atau mobil yang mana macet itu juga menghabiskan bahan bakar. Artinya energinya terbuang percuma. Sama Tuhan juga demikian. Tuhan gak ingin anak Tuhan macet, energinya terbuang percuma. Tapi Tuhan ingin kita terus bertumbuh, terus bergerak. Bukan hanya tahu, tapi mengalami. Nah, satu hal, bagaimana kita bisa mengalami kuasa Tuhan, bukan hanya tahu. Karena salah satu hal yang bisa kita pelajari dari apa yang Tuhan Yesus katakan, saya akan bacakan firman Tuhan dalam Yohanes 11 ayat 40. Satu peristiwa ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Ada satu perkataan Tuhan yang luar biasa di sini. Bahwa Tuhan itu ingin sebenarnya kita mengalami, kita melihat Tuhan itu seperti Ayub. Dahulu dari kata orang, tapi sekarang aku melihat. Dan Tuhan pun ingin bahwa kita juga melihat kuasa Tuhan itu. Artinya kita mengalami kuasa Tuhan itu, kemuliaan Tuhan itu. Yohanes 11 ayat 40 firman Tuhan saya bacakan demikian. Jawab Tuhan Yesus,
Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ayo berkata, dahulu hanya dari kata orang aku mengerti, tapi sekarang mataku sendiri melihat. Nah, dan di sini Tuhan berkata, jika engkau percaya, engkau akan melihat apa? Kemuliaan Allah yang luar biasa. Saya percaya semua orang ingin mesti ngalami, melihat kemuliaan Allah dinyatakan di dalam dirinya, dalam pekerjaannya. Ketika dia berdoa untuk orang lain, dia ingin melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam diri orang itu. Ketika dia berdoa untuk dirinya sendiri, dia ingin melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam dirinya. Ketika dia berdoa untuk pekerjaannya, dia ingin melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam pekerjaannya. Ketika dia berdoa dalam pelayanannya, pasti dia juga ingin melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam pelayanannya. Semua orang pasti ingin melihat, mengalami kuasa Allah yang sempurna itu. Nah, di sini Tuhan cuma berkata, jikalau engkau percaya, maka engkau akan melihat. Percaya. Kata percaya di sini ditulis dengan kata pisteo, yang sama artinya dengan beriman. Maka secara sederhana sebenarnya kita katakan, kalau kita beriman pada Tuhan Yesus, maka kita akan melihat kemuliaan Allah. Ketika kita menaruh percaya kita, ketika kita menaruh iman kita kepada nama Yesus, maka kita dapat melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup kita. Kita dapat mengalami kuasa Allah dinyatakan dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini banyak orang mengalami stres atau mungkin sakit. Setiap hari kita mendengar suara sirene ambulan. Entah itu orang meninggal karena sakit, entah itu karena masuk IGD dan sebagainya. Beberapa rumah sakit sudah penuh, bahkan sampai-sampai terjadi yang namanya kelangkaan oksigen. Kita bisa bayangkan saudara, tingkat kematian cukup tinggi. Bukan itu saja, dampak dari adanya pandemi ini memaksa yang namanya pembatasan kegiatan, jam kegiatan dibatasi. Sisi yang lain diperlukan untuk menekan tingkat terpaparnya orang terhadap virus corona. Tapi sisi yang lain kita juga harus perhatikan bahwa orang butuh makan, mereka harus bekerja. Saudara, seperti buah simalakama, akhirnya orang stres. Ditambah lagi ada satu daerah sampai kemudian menyegak setiap ambulan, dicegak, dibilangi jangan nyalakan sirene, warga sini sampai takut semua, stres saudara. Coba bisa bayangkan kalau orang sudah stres, imunnya nurun. Kalau imunnya nurun gimana? Ya mudah kena virus. Hari-hari ini sedang terjadi. Dan saya percaya memang itu tidak lepas dari kehendak Tuhan. Di awal bulan ini ketika saya berdoa, karena memang harus diadakan di rumah, ibadah juga di rumah, maka kita di tim doa juga terpaksa berdoanya dari rumah. Nah, di teman-teman saya nulis, apakah ada rekan-rekan yang dapat penyataan di bulan ini? Saudara dikasih Tuhan, di awal bulan saya melihat sebenarnya satu gambaran seperti malaikat maut di dalam kitab kitab Keluaran itu bergerak dari barat ke timur dan banyak orang meninggal. Selang seminggu salah satu seorang hamba Tuhan, Daud Tony, mengatakan yang sama di videonya. Sebelum teman-teman ngomong tentang video itu, saya sudah beberapa saya bilangi, mereka katakan sama Pak sing mau ngomong gitu. Dan kemudian ada lagi ketika kita kemarin sudah walaupun masih PPKM, kami tetap kemudian kembali bersama berdoa di ruang studio setiap hari Rebu. Karena tidak banyak orang, hanya 4 orang, kami kemudian kita tetap doa saja. Dan sama sudah yang kasih Tuhan. Tapi ada satu yang rencana Tuhan sedang mau kerjakan lebih bangsa kita. Di balik apa yang Tuhan izinkan terjadi,
Sebelum waktu itu terjadi peningkatan kematian, saya sudah dapat penglihatan seperti itu, dan kemudian terjadilah gelombang kematian itu tinggi sampai ambulan itu antri. Saya diberitahu salah satu teman di daerah Praci di Makam Haji itu sampai ambulan juga antri, sampai tukang duduknya itu kurang, sampai saudara keluarga dari yang meninggal itu duduk sendiri. Coba bisa bayangkan. Kalau sepanjang saya tahu biasanya begitu ada orang meninggal di situ sudah ada tukang gali, tapi tukang galinya itu sampai saudara nggak bisa leren, dan kemudian diberitahu kalau jenengan mau duduk sendiri di situ ada tempatnya, itu sudah kita sediakan. Nek nggak mau duduk ya nunggu kita, padahal ambulan masih antri. Sampai kemudian dari keluarga yang meninggal itu duduk dewi. Coba bisa bayangkan seperti itu saudara. Saya diceritani itu gelombang kematian yang sangat tinggi boleh dikata. Dan bukan hanya di Jakarta, bukannya di Solo, tapi banyak tempat. Hal ini bisa membuat orang menjadi ketakutan, stres, dan masih banyak lagi persoalan yang bisa muncul. Dan banyak orang berharap supaya PPKM tidak diperpanjang, tapi karena keadaan masih seperti ini, pemerintah seperti buah si malakama. Ya akhirnya diberlakukan lagi PPKM sesuai levelnya. Tapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, percayalah bahwa ketika kita menaruh iman kita kepada nama Yesus, maka akan ada kuasa ilahi yang menolong kita. Dengan Tuhan jangan hanya sebatas tahu. Saudara tahu Tuhan itu sanggup menolong, bagus, tapi alamilah bagaimana pertolongan Tuhan itu. Mari belajar dari Raja Daud. Dengan Tuhan dia mengalami. Jangan puas kalau tahu tentang Tuhan, tapi alamilah Tuhan itu sendiri. Ini yang pertama dapat kita pelajari. Yang kedua, digembalakan oleh Tuhan. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalanya. Saudaraku, bagi seekor domba digembalakan oleh gembala itu sudah cukup. Dia nggak perlu yang lain, saudara. Seekor domba nggak perlu yang namanya pakaian-pakaian yang bagus. Seekor domba nggak perlu yang namanya ranjang yang empuk. Seekor domba sudah cukup ketika dia digembalakan oleh gembala yang baik. Kenapa? Karena gembala sangat mengerti apa yang diperlukan bagi dombanya. Bahkan gembala siap mempertahankan dombanya dari bahaya yang menyerang. Gembala berbeda dengan upahan. Kalau ada bahaya datang, upahan itu lari. Itu yang Tuhan katakan. Seorang upahan ketika ada bahaya datang, ada binatang buas datang, maka dia akan lari. Tapi gembala dia akan melawan. Daud sendiri mengatakan hal yang sama seperti yang Tuhan Yesus juga sudah katakan. Dia berkata kepada Saul, "Hambamu ini terbiasa menggembalakan kambing domba. Kalau ada seekor singa atau beruang yang datang menerkam salah satu dari kawanan domba itu, maka hamba mengejar, hamba melepaskan itu dari mulutnya. Kalau dia berdiri melawan aku, maka hamba menangkap janggutnya dan kemudian hamba pukul sampai mati." Saya berpikir, Daud itu seberapa besarnya? Kalau seekor beruang itu bisa beratnya hampir 300 kg. Itu sekali pukul orang itu bisa terlempar, saudara. Bobot pukulan singa itu juga sangat kuat. Tapi Alkitab mengatakan Daud ini menangkap janggut singa itu dan dia pukul sampai mati. Itulah gembala. Kalau seorang upahan ya dia akan lari. Maka seekor domba kalau dia bersama dengan gembala itu sudah cukup. Tidak perlu yang lain. Hari ini kita mungkin sedang dalam masa-masa yang membahayakan. Kita menghadapi ancaman yang tidak terlihat. Virus. Dalam penelitian yang lain, saya membaca dari salah satu orang itu mengatakan di Rusia
orang yang meninggal karena COVID-19 itu diotopsi. WHO itu sudah memberikan satu himbauan, jangan diotopsi, itu membahayakan. Tapi ini saya baca artikel itu di Rusia itu diotopsi, nekat. Dan ketika mengotopsi, apa yang mereka temukan? Mereka mengatakan terjadi yang namanya pembekuan darah, sehingga orang itu akan kehabisan nafas karena darahnya tidak bisa mengalirkan oksigen. Jadi kalau kita perhatikan, banyak orang yang mengalami saturasi oksigen turun itu karena darahnya mulai beku, sehingga dia akan gagal nafas, dan tidak sedikit yang kemudian meninggal. Nah, kemudian ilmuwan-ilmuwan di Rusia ini mereka meneliti dari virus yang ada di dalam darah pasien yang sudah meninggal oleh COVID ini, dan mereka menyimpulkan begini, bahwa dalam jurnal yang mereka tulis, ini bukan sekedar virus, ini lebih daripada virus. Ini bisa seperti virus dan bakteri yang digabung. Kalau bakteri itu bisa hidup bebas, kalau virus itu harus menempel dan 4 jam mati. Kalau bakteri bisa lebih. Nah, kalau itu digabung, berarti itu bisa tahan lama dan mematikan. Dan ketika itu masuk dalam tubuh manusia, dia akan berkembang dan kemudian menguasai sistem sehingga orang itu tidak bisa bernafas. Ya, itulah yang sedang terjadi hari ini. Banyak orang mengalami yang namanya butuh tabung oksigen. Dan kemudian para ilmuwan medis di Rusia ini mengatakan salah satu obat yang baik aspirin gitu. Mereka katakan seperti itu. Dan itu memang sejenis paracetamol juga. Nah, kalau kita melihat apa yang mereka kemukakan, entah benar ataupun tidak, tapi faktanya memang sudah terjadi. Banyak orang yang mengalami gejala virus varian Delta ini, banyak orang yang mengalami gagal nafas, mereka sesek, tidak sedikit yang meninggal. Ancamannya nyata walaupun tidak terlihat. Dalam kondisi seperti ini masih ada juga orang yang tidak percaya, dan akhirnya dia terpapar dan akhirnya tewas juga ada, saudara. Nah, kita hidup dalam satu ancaman, tapi mari kita bersyukur bahwa ada gembala yang sanggup menolong kita. Seperti domba yang terancam oleh singa, seperti domba yang terancam oleh beruang, di mana gembala itu akan, kalau boleh dikatakan, membentengi. Gembala itu akan menolong, merampas atau merebut dombanya dari ancaman singa atau beruang tadi. Maka percayalah, kita ini dombanya Tuhan. Gembala kita itu sanggup untuk mempertahankan kita. Kalau hari ini saudara mungkin mengalami yang namanya terpapar, percayalah, Yesus Tuhan, dia sanggup merebut saudara dari kematian, dari ancaman. Nah, kita akan melihat makna gembala di sini. Kata gembala dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata ra'ah. Ra'ah itu arti dasarnya adalah merawat. Sama seperti seorang dokter yang merawat pasien. Saudara ini kasih Tuhan, seorang dokter yang merawat pasien itu, saya percaya dia akan mengupayakan kesembuhan. Maka seorang dokter itu tidak sembarangan dalam menentukan tindakan medis, walaupun memang ada juga yang namanya kesalahan hingga muncullah malpraktek. Tapi sebagian besar dokter itu akan berhati-hati dalam menentukan tindakan medis. Dia akan membuat banyak pertimbangan, menentukan obat supaya apa? Supaya pasiennya sembuh. Ketika memberikan obat pun dokter tidak akan memberikan obat sembarangan. Semua tindakan medis itu bertujuan agar pasiennya itu lekas sembuh. Tuhan kita sebagai gembala itu juga merawat kita. Kita dirawat sebagai dombanya, dirawat agar tetap dalam kondisi yang sehat. Tuhan mau kita mengalami yang namanya komplit, sehat komplit, baik jasmani, jiwa kita, tapi juga roh kita.
Hari-hari ini banyak orang mereka khawatir karena adanya pandemi ini, kesusahan itu bisa membuat jiwanya itu tertekan. Tapi percayalah bahwa Tuhan Yesus sanggup merawat kita supaya jiwa kita tetap sehat, tetap kuat, tetap segar. Maka dikatakan Dia menyegarkan jiwaku. Tuhan Yesus sanggup merawat kita secara rohani, secara jasmani, tapi juga jiwa kita. Sehingga kita boleh dikatakan mengalami sehat, komplit. Jasmani dan rohani, tapi juga jiwa kita. Ra'ah juga punya arti yang kedua, itu bagus sekali, saudara, yaitu to be a special friend. Menjadi teman yang istimewa. Sebagai gembala, Tuhan itu menjadikan kita sebagai sahabatnya yang istimewa. Kalau dikatakan sahabat istimewa, maka tidak ada yang disembunyikan. Itu nyata dalam diri Abraham yang dikatakan sebagai sahabat Tuhan. Ketika Tuhan hendak menghukum Sodom dan Gomora, Tuhan tidak menyembunyikan rencananya dari sahabatnya yang istimewa tadi, yaitu Abraham. Dan dampaknya adalah Lot diselamatkan. Abraham tidak mempunyai keturunan, tapi juga Tuhan kemudian memberi keturunan. Mari kita sadari Tuhan adalah gembala kita. Artinya kita itu istimewa dalam pemandangan Tuhan. Bagi seorang gembala, yang diperhatikan itu adalah domba. Dia tidak akan memperhatikan yang lain, tapi fokusnya adalah mesti dombanya. Bagaimana domba itu tetap bisa makan. Kalau di satu tempat tidak ada rumput, dia akan pergi ke tempat lain. Dalam kisah Yusuf, ketika kakak-kakak Yusuf sedang menggembalakan domba, Yusuf disuruh menyusul ke Sikem oleh Yakub. Tapi sampai di situ ternyata kakak-kakaknya sudah pergi dan diberitahu, oh mereka pergi ke sana ke Dotan. Kenapa? Karena mereka mencari padang rumput. Itulah gembala. Fokusnya itu dombanya. Bagaimana domba itu tetap bisa makan. Nah, kita ini domba. Nah, Tuhan itu juga memperhatikan kita. Jadi istimewa di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita diistimewakan oleh Tuhan, mari kita buang yang namanya ketakutan. Mari kita buang yang namanya kekhawatiran. Mari kita pahami bahwa kita adalah istimewa dalam pemandangan Tuhan. Karena kita istimewa, maka kita pun akan mengalami perlakuan yang istimewa tadi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini saudara mengalami dampak dari virus corona dalam pekerjaan saudara, usaha saudara, mungkin kesehatan saudara, percayalah Anda istimewa. Anda diperhatikan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Maka belajar seperti apa yang Ayub tadi katakan. Mataku sendiri sekarang melihat. Dengan iman alami Tuhan, maka saudara akan mengalami sendiri pertolongan Tuhan. Nah, yang terakhir, yang ketiga, Daud berkata, aku tidak akan kekurangan, tidak ingin yang lain, takkan kekurangan aku. Dalam terjemahan lain ditulis, aku tidak ingin apapun, cukup Tuhan, tok, tidak ingin yang lain. Tuhan sebagai gembala itu sudah cukup. Dan sama seperti domba mempunyai gembala itu sudah cukup. Karena dia tahu gembala akan bertanggung jawab. Gembala akan membawa ke tempat-tempat yang diperlukan. Walau sekarang sedang dalam masa pandemi, saudara, Tuhan Yesus sudah cukup, bahkan lebih dari cukup untuk menolong kita. Maka apapun yang kita alami atau kita rasakan sekarang ini, mari kita serahkan pada Tuhan. Mari kita percaya Tuhan Yesus sudah cukup untuk menolong kita. Dalam versi Firman Allah yang hidup ditulis, maka segala keperluanku terpenuhi. Segala keperluanku. Hari ini orang mengatakan zamannya susah. Orang berjualan jamnya dibatasi. Kalau melanggar bahkan ada yang kena denda. Ada juga yang kemudian masuk dalam penjara 3 hari.
terdampak. Tapi percayalah bahwa ketika saudara menjadi domba dari Gembala Agung yaitu Tuhan Yesus, maka segala keperluan saudara akan terpenuhi. Rasul Paulus juga mengatakan yang sama. Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Hari ini mungkin sedang masa resesi, masa yang sukar, bukan hanya di bangsa kita, seluruh dunia, saudara. Tapi percayalah, Tuhan Yesus itu cukup untuk menolong dan mencukupi keperluan saudara. Mari kita buang kekhawatiran, mari kita buang ketakutan, dan kita percaya ada gembala yang baik, yang siap dan sanggup menolong kita. Jangan hanya tahu, tapi alami sendiri tentang Tuhan itu. Puji Tuhan, bila firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan kita.